Sudah, Ibu. Baik. Jadi karena saya juga tidak mendapatkan asisten praktikum, maka nanti ini akan saya pandu sendiri ya. Kemudian untuk materi praktikum Bu Wahyu, ini ada pesan dari Bu Wahyu. Jadi praktikum topik Bu Wahyu nanti dijadwalkan setelah mahasiswa mendapatkan teori ya, atau disesuaikan dengan jadwal perkuliahan topik Bu Wahyu ya. Jadi nanti setelah setelah tanggal 4 ini, 4 April, mohon nanti Ketua Kelas ya, Zulkarnain menghubungi Bu Wahyu untuk merundingkan bagaimana praktikum yang akan dilaksanakan untuk topik-topik dari Bu Wahyu ya. Jadi sesuai dengan yang tertera di slide ini, percobaan pertama adalah keberhasilan penyerbukan dengan bantuan orang ya, bantuan manusia pada angiosperme. Nah, tugas ini saya berikan mandiri ke mahasiswa. Jadi mahasiswa nanti melakukan percobaan penyerbukan di tempat tinggalnya. Jadi mungkin bisa menggunakan tanaman yang sudah kompatibel. Maksud saya mesti terjadi penyerbukan ya. Jadi jangan sampai nanti yang tidak kompatibel. Jadi sementara boleh menggunakan penyerbukan sendiri ya. Jadi di spesies tumbuhan itu sendiri, atau kalau mau menyerbukan silang misalnya dengan bunga yang lain tapi masih bukan silang, istilahnya penyerbukan tetangga ya. Dari bunga yang satu dengan bunga yang lain tapi masih pada ini yang sama, tumbuhan yang sama ya, individu tumbuhan yang sama. Kalau penyerbukan sendiri ya, self pollination berarti terjadi pada bunga yang sama ya, bunga yang sama. Jadi utik nanti diserbuki oleh benang sari dari satu bunga itu sendiri ya. Nah, kemudian ini diamati nanti ya. Jadi pengamatannya ini bisa sampai 5 minggu ya. Di mana nanti berakhir pada tanggal 28 Maret ya. Kemudian setelah itu pada tanggal 7 ya, 7 Maret. Nah, ini pengamatan mikroskopis sporanium dan spora pada Talufita ya. Ini nanti akan kita bertemu secara daring seperti ini. Nanti akan saya berikan slide-slide bagian-bagian apa yang harus diamati ya. Untuk Talufita, kemudian 14 itu Bryophyta, dan tanggal 7 itu pada Pteridophyta ya, seperti itu ya. Nah, pada saat nanti UTS ya, ini di jadwal tanggal 4 atau biasanya minggu ke-8 ya kalau kuliah. Ini karena kita kemarin minggu tanggal 7 sudah tidak diisi ya. Pada saat tanggal 4 nanti percobaan mandiri itu ya dari setiap mahasiswa nanti bisa dipresentasikan hasilnya di secara daring lewat
media jimit ini, ya. Nah, jadi untuk itu beberapa, sebentar, ini jadwalnya sudah di ini ya, sudah dipahami. Kemudian untuk ya, untuk template, ya, template praktikum nanti sama seperti template laporan praktikum pada umumnya. Jadi laporannya adalah laporan individu, ya. Nah, kemudian yang pertama pendahuluan, ya, kemudian tujuan, cara kerja, hasil dan pembahasan. Jadi sampaikan di sini dengan mengacu pada referensi yang dirujuk, ya. Kemudian kesimpulan dan daftar pustaka. Jadi kalaupun ada gambar-gambar nanti masuknya di hasil dan pembahasan, ya. Kemudian daftar pustaka. Jadi daftar pustaka sama seperti laporan-laporan praktikum yang lain, ya. Jadi saya tidak membatasi tahun, ya. Tapi kalau misalnya mau mengakses dari website, ya, nanti juga bisa dituliskan di sini, ya. Asal yang relevan dengan topik, ya. Jadi jangan semua nanti daftar pustaka dimasukkan, tapi tidak relevan, ya. Jadi harus yang relevan dengan topik. Seperti itu untuk template laporan, ya. Kemudian untuk petunjuk, jadi petunjuk praktikumnya itu masih dari bagian saya, belum ada. Nanti Bu Wahyu akan memberikan memberikan petunjuk praktikumnya terpisah, ya. Jadi yang ada di sini ini masih dari bagian saya sebelum UTS, ya. Jadi ini sesuai dengan jadwal yang tadi. Kemudian sebenarnya ini adalah tabel yang disusun oleh Bu Wahyu, ya, untuk topik setelah UTS, ya, pada saat masih sebelum pandemi. Tapi nanti untuk yang kali ini, makanya nanti mohon ketua kelas bisa konfirmasi ke Bu Wahyu, ya, tentang topik praktikumnya, seperti itu, ya. Nah, kemudian, ini jadi latihan di sini latihan 1 sampai latihan berapa? 4 mungkin atau 5, ya, yang bagian saya. Jadi jadi ini adalah untuk menjelaskan tentang keberhasilan polinasi, ya, keberhasilan penyerbukan, ya. Makanya kalau menyerbuk pada individu bunga yang sama, nanti itu adalah self pollination, ya. Kalau menyerbuk dengan bunga tetangga, jadi bunga satu dengan bunga kedua, tapi masih dalam individu atau tumbuhan yang sama, maka disebut getonogami, ya, atau penyerbukan tetangga, ya. Tapi kalau sudah berbeda individu tumbuhannya,
Nah, itu yang dikatakan dengan penyerbukan silang, ya. Jadi penyerbukan silang dapat dilakukan di dalam spesies itu sendiri, ya, interspesies, atau dengan intraspesies, ya, di dalam spesies itu sendiri, atau interspesies, ya, antar spesies. Bahkan bisa mungkin antar genus, seperti itu. Nah, pada latihan 1 yang ada di petunjuk praktikum itu memang menggunakan bunga anggrek, ya. Tapi karena ini tugas mandiri, praktikum mandiri, mahasiswa dapat menggunakan bunga apapun, asal maksud saya yang kompatibel, jangan mencari bunga yang tidak pernah terjadi penyerbukan, ya, tidak pernah terjadi penyerbukan atau tidak mampu membuat buah, ya, menghasilkan buah, ya. Nanti akan kesulitan. Sebagai contoh, misalnya kembang sepatu, ya, Hibiscus rosa sinensis. Apakah selama ini kita mengetahui, ya, buah dari Hibiscus rosa sinensis? Jadi kalau mahasiswa melakukan penyerbukan pada Hibiscus rosa sinensis itu tidak akan menghasilkan penggembungan ovarinya itu tidak akan terjadi, ya. Oleh karena itu jangan menggunakan Hibiscus rosa sinensis, ya, karena kalau misalnya kita menggunakan yang waru, ya, pohon waru tapi tinggi, ya, itu ada buahnya, ya. Tapi kalau kembang sepatu itu memang karena di situ terjadi apa yang disebut dengan self incompatibility, ya, atau sexual incompatibility. Jadi ketidakmampuan secara seksual dari spesies itu sendiri, ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin bisa coba saja dengan tanaman atau tumbuhan berbunga yang ada di sekitar tempat tinggalnya, ya. Nah, itu diserbuk, dipolinasi. Nah, nanti diikuti perkembangan dari ovarinya. Jadi ovarinya itu menggembung pada hari keberapa. Kalau menggembung, ya, itu artinya di situ sudah berhasil adanya pembuahan, ya. Tinggal nanti proses dari perkembangan buahnya, ya. Tapi ini kita hanya tadi dibatasi sampai minggu ke-6, ya, ke-6 saja. Jadi nanti diamati itu, yaitu tadi diameter atau garis tengah terlebar dari ovarinya, dari bakal buahnya, dan juga mungkin sumbu terpanjang dari ovari, ya. Nah, itu nanti setiap hari diamati atau 2 hari sekali sampai minggu ke-6 nanti akan didapatkan data pertumbuhan, ya, grafik pertumbuhan dari ovari, ya. Nah, itu nanti dapat diplotkan menjadi grafik. Itu akan sangat datanya itu akan sangat bagus sekali, dan nanti dapat dibandingkan, ya, dapat dijadikan data kelas untuk mahasiswa, ya, untuk mahasiswa dalam menulis laporan. Jadi nanti karena spesiesnya kan beda-beda, ya, jadi nanti kira-kira yang paling cepat
pertumbuhannya yang mana itu dapat nanti diamati atau diambil dari data-data yang sudah yang sudah masuk dari pengamatan tadi, ya. Jadi tidak anggrek pun tidak jadi masalah. Tapi kalau mahasiswa menginginkan anggrek ya tidak apa-apa ya. Biasanya anggrek yang digunakan ini adalah anggrek yang keberhasilannya tinggi, itu adalah anggrek bulan ya, Phalaenopsis ya. Phalaenopsis. Jadi Phalaenopsis itu mungkin pakai yang varietas ini saja, yang bunganya putih, yang paling sederhana ya, jangan yang bunganya ada yang pink, ada yang merah, itu tentu akan sangat mahal ya. Jadi kalau itu menggunakan anggrek, tapi kalau tidak anggrek juga tidak masalah. Ada lagi anggrek yang relatif tidak mahal, yaitu anggrek tanah, Spathoglottis ya. Jadi Spathoglottis itu juga dapat dijadikan bahan untuk latihan 1 ini ya, untuk penyerbukan. Nah, ya. Nah, kemudian ini tadi dilakukan pengamatan ya. Sampai hari keberapa? Ini diamati 2 hari sekali. Kalau mau diamati setiap hari juga tidak masalah ya. Jadi nanti datanya akan semakin panjang dan kita bisa melihat kurva pertumbuhan itu biasanya kan bentuknya sigmoid ya. Nah, apakah selalu sigmoid itu ya? Bahkan kalau ini pengamatannya harinya panjang, itu kadang-kadang ada yang double sigmoid ya. Seperti itu. Jadi ini untuk yang latihan 1 ya. Jadi nanti dilaporkan untuk tiap-tiap mahasiswa ya. Kemudian yang latihan 2 ya, pengamatan mikroskopis sporangium dan spora pada Talovita. Nanti ini akan dilaksanakan juga secara daring, jadi nanti akan ada penjelasan juga ya. Jadi penjelasannya itu dapat dianggap sebagai pelaksanaan praktikum ya. Jadi pada Talovita ini yang tumbuhan masih bertalus ya, yaitu pada ganggang ya. Nanti diamati, contohnya ini adalah pada kara ya, pada kara fragilis. Nah, nanti alat reproduksinya ya, apa saja? Jadi ada Antheridium dan ada Oogonium. Nah, nanti itu diamati, kemudian ini beberapa gambar ini juga diambil dari website ya. Jadi kalau ini gambar 3 itu skema ya, gambar diagramatis, maka yang gambar 4 ini adalah gambar foto ya, foto mikroskopis. Jadi yang merah dan yang besar di atas itu adalah oogoniumnya ya. Sedangkan yang merah di sebelah bawah dari oogonium adalah Antheridium. Jadi ini nanti menghasilkan spermatozoid, oogonium nanti menghasilkan ovum ya. Di mana nanti pembuahan karena kara itu ada di media air ya, jadi tempat tumbuhnya itu di air,
hidrofita, maka spermatozoidnya itu dilengkapi dengan alat gerak ya, supaya dapat menuju ke oogoniumnya ya, sehingga nanti terjadi pembuahan. Nah, seperti itu. Jadi ini tujuannya, alat bahan, cara kerja ya, dan nanti juga tetap dibuat laporan seperti itu ya. Jadi untuk mahasiswa sebenarnya dapat browsing ya, gambar-gambar terkait ya, foto mikroskopi terkait ya, dari Talovita, Bryovita dan Pteridovita itu dari website-website yang related ya, yang itu mesti nanti banyak ditemukan gambar-gambar. Lah nanti tetap di gambar tadi harus diberi bagian-bagiannya ya. Jadi seperti gambar 4 ini kan kosongan ya, kita tidak tahu mana yang oogonium, mana talusnya ya, kemudian mana anteridiumnya ya, nanti diberi bagian-bagian ya, dituliskan bagian-bagiannya pada gambar yang ada di laporan ya, seperti itu. Jadi ini kalau kemarin sebelum pandemi bagus sekali diamati dengan mikroskop stereo ya, ini stereo. Kemudian untuk latihan ketiga, nah ya latihan ketiga ini pada Bryovita ya. Jadi pada Bryovita itu ada tiga kelas ya, ada kelas Markantia ya, Markantia. Kemudian ada Anthocerop ya, Anthocerop. Kemudian satunya lagi adalah Bryopsida ya, Markantiopsida, Bryopsida, yaitu lumut daun ya, lumut hati dan lumut tanduk ya, Anthoceratopsida. Jadi ini juga nanti menggunakan pengamatan mikroskopis ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi beberapa gambar mikroskopis ini juga tersedia di website-website yang related ya. Jadi kalau di website related ini tidak akan ada arah panah menunjukkan apa gitu ya. Nah, nanti di laporan praktikum mahasiswa nanti diberi panah ya. Jadi menunjukkan apa gitu ya, mana talusnya, mana misalnya anteridiumnya, seperti itu harus diberi panah ya. Jadi ini adalah untuk Bryopsida ya, lumut daun yang menunjukkan adanya anteridial head. Jadi cabang yang membentuk anteridium ya, karena pada lumut itu masih berupa talus ya, namun demikian nanti talus yang akan membentuk anteridium dengan talus yang nanti akan membentuk archegonium itu berbeda ya, jadi berbeda talusnya atau berbeda cabang ya.
kemudian yang ini gambarnya kepotong. Gambar 6 ini adalah archegonial head-nya. Jadi ini yang nanti menghasilkan sel telur, ya. Kalau yang gambar 5 nanti menghasilkan tadi sperma, ya, spermatozoid atau sperma. Tuh, kemudian gambar 7 ini menunjukkan sporangium yang sudah matang, ya. Jadi sporangium atau kotak spora ya nanti akan menghasilkan spora-spora di sini. Nah, spora ini dibentuk tadi dari tahapan sebelumnya yaitu pertemuan antara gamet jantan ya dengan gamet betina ya yang terjadi pada ini archegonial head ya di sini. Jadi nanti yang menjadi sporangium itu adalah ini di sini di archegonial head-nya ini. Ya. Nah, nanti akan terjadi pembelahan ya, proliferasi sehingga pada akhirnya nanti dibentuk spora. Ya. Seperti itu untuk Bryopsida ya. Kemudian ini untuk Marchantia ya, untuk Hepaticopsida ya. Jadi ada kupula ya, di mana ini adalah untuk organ yang berfungsi untuk reproduksi aseksual ya, karena kupula nanti ada menghasilkan gema ya. Gema itu nanti kalau menyebar maka akan menjadi individu baru ya. Jadi ada gema, kemudian ini gambarnya agak kurang jelas ya. Jadi ini sebenarnya menunjukkan ada antheridium dan archegonium. Ini juga pada lumut hati itu didapatkan pada talus yang berbeda ya, cabang talus yang berbeda ya. Jadi nanti ini juga ini kan kosongan ya gambarnya, nanti juga harus diberi bagian-bagiannya ya dengan tanda panah ya. Setelah itu, lah ini yang lebih jelas yaitu gametangium ya. Gametangium adalah tempat gametnya berkembang. Ya, gametnya apa? Berarti ya gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan nanti itu adalah spermanya, gamet betina adalah sel telur. Ya. Jadi ini pada lumut hati ya. Nah, ini kalau sudah terjadi pembuahan maka akan membesar ya dari apa yang archegoniumnya tadi ya, sehingga dengan keadaan yang seperti ini maka itu dikatakan sebagai sporogonium. Jadi sudah bukan archegonium lagi, tapi sporogonium ya. Seperti itu. Nah, di dalam sporogonium ini berkembang atau dihasilkan spora-spora yang siap untuk dilepas ya, untuk dilepas ke alam ya. Nah, jadi nanti
sesuai yang ada di petunjuk praktikum ini, untuk briovita ada 2 lumut yang diamati atau nanti dicari ya, foto mikroskopnya ya, yaitu lumut daun dan lumut hati. Ya. Kemudian ya. Jadi nanti cara kerjanya nanti sesuaikan dengan yang dilakukan ya. Karena ini tidak dilakukan di laboratorium, jadi nanti disesuaikan dengan bagaimana mahasiswa mendapatkan foto-foto mikroskopi tadi. Kemudian yang keempat yaitu pada Pteridophyta, ya, pengamatan mikroskopis sporangium dan spora pada Pteridophyta. Ya, jadi ciri utama Pteridophyta adalah adanya daun muda itu menggulung, ya. Jadi seperti ini, menggulung. Itu adalah ciri dari Pteridophyta, ya. Jadi ini adalah sporofitnya. Kemudian, nah, nanti sebelum tumbuh menjadi sporofit dewasa, tentu saja akan didahului dengan adanya pembuahan, ya. Jadi ini adalah bentuk gametofitnya. Jadi bentuk gametofit itu ini adalah protalus atau protalium ya. Jadi gametofit berarti fase yang menghasilkan gamet. Nah, gametnya itu ada di mana? Ini pakunya kebetulan paku heterospora ya. Jadi satu protalus atau satu protalium ada 2 gametangium, yaitu antheridium, ini yang dekat dengan lekuan sini ya, ini archegonium ya, karena bentuknya ini ada yang seperti botol, jadi archegonium letaknya dekat dengan ini, dengan lekuan, jadi bentuknya seperti hati gitu ya. Kemudian yang antheridium nanti letaknya itu berlawanan dari archegonium. Jadi nanti ada di bagian yang lebih bawah, lebih pada bagian yang lancip ya, yang bukan lekuan. Ya. Nah, jadi ini adalah antheridiumnya. Jadi ini berisi spora-spora ya. Spora-spora. Gamet jantan ya. Nanti gamet jantan akan membuahi gamet betina. Ya. Gamet betina letaknya ada di archegonium. Nah, seperti itu ya. Jadi letak dekat ujung yang meruncing. Ini untuk antheridium. Ya. Selanjutnya terjadi pembuahan ya. Jadi pembuahan pada paku memerlukan media air. Jadi kalau seperti saat ini nih ya, masih turun hujan, maka di sekitar sporofit paku itu dapat kita temukan banyak sekali bentukan-bentukan seperti hati tadi ya, yang disebut protalus atau protalium ya.
yang sebenarnya siap untuk melakukan pembuahan, ya, sehingga nanti akan muncul sporofit muda, ya, seperti itu. Jadi ini kemudian ini kalau spora yang ada di sorus atau sori, ya, bentuk jamaknya sori. Spora yang ada di sori ini yang letak dari sori atau sorus itu juga nanti dapat dijadikan pada daun, ya, itu dapat dijadikan sebagai pembeda atau untuk mengidentifikasi takson dari paku-pakuan, ya. Jadi sporanya paku dalam sori. Nah ini, ya, nanti sesuaikan, ya, nanti disesuaikan dengan yang dikerjakan mahasiswa, ya. Daftar pustaka ini banyak, ya. Jadi kalau misalnya mau menggunakan di browsing dari website, ya, bisa jurnal, bisa yang lain itu silakan saja, ya. Ya, baik. Jadi itu penjelasan dari praktikum latihan 1 sampai latihan 4, ya, yang nanti akan kita laksanakan mulai minggu depan, ya. Baik, dari penjelasan ini apakah ada yang akan ditanyakan? Silakan. Atau sudah jelas? Permisi, Bu. Ya, silakan. Iya, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa untuk on kamera, Bu, karena kalau menggunakan Gmail lambat banget laptop saya, Bu. Iya, saya izin bertanya, Bu. Untuk konfirmasi aja, apakah benar untuk praktikum BRT ini tidak ada tiket masuknya ya, Bu? Dari saya tidak ada, ya, karena ini saya menjaga sendiri itu, ya. Jadi tidak pakai tiket-tiketan. Tapi nanti bisa jadi nanti ada semacam kuis kecil gitulah, ya. Itu. Iya, baik Bu. Saya izin bertanya sekali lagi nih, Bu. Ya, silakan. Ya, untuk terkait Dapus itu sendiri apakah ada ketentuan untuk minimal tahunnya ya, Bu? Mungkin 10 tahun terakhir atau gimana nih? Ya, semakin muda semakin baik, ya. Jadi semakin artinya update terus, ya, daftar pustakanya. Tetapi saran saya harus yang relevan, ya, harus yang relevan. Yang memang informasi itu ada. Jadi jangan hanya nanti ditempel saja gitu, ya. Ya, kalau menggunakan misalnya buku-buku botani itu sebenarnya ilmunya ilmu lama, ya. Ada buku-buku botani juga, terutama dari yang ditulis oleh penulis dari India itu bukunya itu masih relevan, bagus-bagus, ya. Cuma terbitannya itu sudah lampau, jadi kadang masih tahun 60-an, ya, tahun 70-an, 1970 itu, bahkan ketika mahasiswa yang ambil ini belum lahir itu buku itu sudah ada. Tetapi sebenarnya masih relevan, ya. Nah, kalau misalnya ada edisi terbaru itu bisa dipakai, ya.
seperti itu. Jadi intinya saya meminta yang relevan ya. Jadi boleh menggunakan buku-buku teks yang lama tapi relevan. Kalau menggunakan yang baru pun ya browsing itu juga harus yang relevan ya. Jadi nanti jangan asal tempel, oh ini ada itu, padahal yang topik yang kita bahas itu tidak ada di situ, jadi hanya ditempel saja, jangan sampai itu. Ya, bagaimana Esti? Ya, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya, baik, ada yang lain? Silakan. Ya, untuk tadi menggantikan tiket-tiketan tadi ya, bisa saja nanti saya berikan kuis ya lewat Google Form ya. Nanti saya masukkan ke mana? Ke GCR ya. Jadi kuisnya nanti bisa saja 2 topik langsung ya, atau 1 topik langsung. Pokoknya harus update harus melihat ya, harus melihat terus di GCR-nya ya. Ya, karena nanti juga akan ada pembatasan ya, limit waktu harus mengerjakan itu ya. Jadi nanti mahasiswa tetap harus melihat GCR-nya bila mana nanti ada kuis yang diberikan terkait dengan praktikum ini ya. Bisa saja mungkin 1 topik, terus nanti saya kasih Google Form-nya, atau mungkin saya gabung 2 topik saja gitu. Boleh, bisa saya seperti itu ya, skenarionya itu. Ya, silakan yang lain. Sudah jelas? Apa ada keberatan kalau melakukan praktikum latihan 1 yang mandiri, membuat penyerbukan sendiri, melakukan di rumah? Keberatan atau tidak? Tidak ya? Tidak, Bu. Ya, jadi nanti saran saya nanti cari bunga yang memang sudah biasa kita lihat berhasil membentuk buah gitu ya. Jadi nanti bagaimana kita tahu dia berhasil membentuk buah? Jadi bunganya itu kadang-kadang tidak usah bunga yang besar, kadang-kadang bunga yang kecil-kecil itu malah cepat. Jadi misalnya nanti di rumah ada belimbing ya, ada belimbing yang sedang berbunga. Nah, coba itu di ini penyerbukan gitu ya. Penyerbukan ini saja, penyerbukan sendiri aja, atau penyerbukan tetangga bisa. Ya, jadi menyerbukinya jangan 1 bunga mungkin ya, karena rawan kalau tidak berhasil. Jadi beberapa bunga gitu ya, nanti dikasih label mana yang sudah saya serbuki ya. Jadi nanti dititeni lah bahasa Jawanya, oh ini yang ini lah, nanti tuh diamati tiap hari. Nanti kalau misalnya ternyata si ini korolanya sudah mulai gugur ya, terus ovarinya mulai bengkak gitu ya, menggembung lah, itu artinya sudah terjadi pembuahan ya. Itu berapa lama sejak kita lakukan penyerbukan itu. Nah, terus diamati terus itu nanti sampai minggu keberapa itu ya, sampai minggu ke-6. Pokoknya diamati. Ketika nanti sudah katakan saya diamati bisa 2 hari, bisa berapa, sesuaikan saja pengamatannya. Kalau misalnya sudah
sampai minggu keempat, loh ternyata kok jatuh, ya berarti ya nggak apa-apa, dilaporkan saja. Jadi artinya kita sudah punya data kan, data apa itu pertumbuhan ya, data pertumbuhan dari garis tengah terlebar dari ovari dan sumbu terpanjang dari ovari, minimal kan sudah ada datanya, diukur berapa mili, menjadi sampai berapa senti. Ketika nanti itu jatuh, ya sudah, berarti laporkan yang sudah dikerjakan. Berarti di situ kita tidak tahu, mungkin ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan buah tadi itu menjadi gugur atau aborsi, ya, sehingga tidak bisa tumbuh lebih lanjut. Nah, seperti itu. Nah, faktornya itu apa saja? Ya mungkin saja nutrisi, ya, atau misalnya kalau bunganya banyak, ya, ada kompetisi juga di situ. Jadi seperti bunga mangga, ya, itu kan bunganya banyak. Tetapi yang menjadi buah sampai masak itu kan juga tidak semuanya, ya. Jadi gugurnya itu bisa terjadi di awal-awal. Misalnya tidak terjadi pembuahan, dia juga gugur. Nah, tapi ketika sudah ada pembuahan, ada masalah eksternal internalnya, nah ternyata berkembang itu hanya misalnya sampai minggu kedua, setelah itu gugur. Nah itu mungkin dapat dianalisis kenapa dia kok gugur, ya. Faktor apa saja kemungkinan dari gugurnya buah tadi, kok tidak sampai membentuk buah matang gitu ya, buah masak. Nah, seperti itu. Ya, baik, bagaimana? Sudah paham? Ya. Bisa dipahami, Bu? Ya, Hesti? Iya, bisa dipahami, Bu, dari penjelasan yang jenengan sampaikan tadi. Ya. Jadi saya mohon mahasiswa tidak kesulitan mendapatkan bahan untuk mencoba penyerbukan di tumbuhan yang dipilih itu ya. Jadi pokoknya dilakukannya jangan satu bunga tapi beberapa ya. Diserbuk itu kemudian diamati pertumbuhannya sudah sampai mana. Ketika mungkin tidak sampai dewasa buahnya ya nggak apa-apa, dilaporkan apa yang apa adanya itu maksud saya, dan nanti dibahas. Ya, baik. Masih ada yang ditanyakan lagi? Bagaimana mahasiswa? Ada yang ditanyakan? Jadi nanti untuk percobaan penyerbukan sendiri nanti dapat dilakukan meskipun tertanggalnya itu 21 Oktober ya jadwalnya, tapi mulai setelah ini nanti mahasiswa dapat mencari bahannya, kemudian mulai melakukan penyerbukan, itu bisa dilakukan. Jadi tidak perlu menunggu seperti jadwalnya itu tanggal 21 Februari seperti itu. Ya. Dan nanti tanggal 21 dan 28 ini kita off ya, off jimit, tapi kita ketemu jimit lagi nanti tanggal 7 ya. Jadi pada saat
pengamatan mikroskopis sporangium dan spora pada Talovita. Ya. Bagaimana? Bisa diikuti ya? Baik, Bu. Ya, ya. Ya, namun demikian nanti saya tetap akan melakukan presensi ya, tanggal 21 dan 28 itu tetap nanti saya masukkan ke presensi praktikum ya. Jadi meskipun kita GMIT-nya off ya, ini kan tugasnya mahasiswa tadi sudah diberi itu, jadi tetap dilakukan. Nah, nanti pada saat tanggal 7 Maret nanti kita membahas yang Talovita, jadi nanti akan saya sampaikan foto mikrograf ya dari Talovita, dan nanti mahasiswa join GMIT, kemudian nanti dilaporkan ya. Laporannya untuk yang latihan 1 ya, latihan 1 nanti karena itu panjang ya, nanti diberikan pada saat tanggal berapa? Tanggal 4 ya. Tanggal 4 saat tertulis di situ UTS itu ya. Atau kalau mau sebelum tanggal itu ya tidak apa ya. Kemudian untuk setiap yang latihan kedua, 3, 4 ya, yang Talovita, Bryopita dan Teridovita nanti seminggu kemudian laporannya dimasukkan ya, nanti saya buatkan link Gform-nya ya untuk mengirimkan laporan latihan 2, 3, 4 gitu. Jadi nanti setiap minggu dimasukkan ya. Jadi kalau dilakukan tanggal Senin seperti ini, nanti laporannya juga akan masuk hari Senin ya. Seperti itu. Jadi dimasukkan Senin nanti ini. Ya, baik. Bagaimana? Sudah cukup? Insya Allah sudah cukup, Bu. Ya, baik. Ya, jadi kalau sudah cukup, saya ini tidak tahu ya dari mahasiswa apa sudah mencoba yang VLM. Kalau misalnya tugas-tugas itu dari mahasiswa dimasukkan VLM, apakah sudah dicoba ya? Sebab selama ini kan yang memasukkan dosen ya materinya itu. Kalau mahasiswa bagaimana? Bisa tidak memasukkan tugasnya lewat VLM? Oh, begitu. Ya. Saya ini juga agak nanak nunuk ya, jadi makanya saya kok lebih familiar dengan ini, dengan GCR. Ya nanti kalau sambil saya tak belajar yang assignment untuk mahasiswa agar dapat juga dimasukkan ke VLM itu ya. Baik, bagaimana? Sudah cukup? Ya, kita hampir 1 jam untuk briefing praktikum. Saya rasa sudah cukup. Besok kita masuk ke materi perkuliahan ya. Perkuliahan nanti
sesuai daftar yang diberikan ketua kelas ya, Zulkarnain, nanti untuk besok berarti siapa yang mempresentasikan tentang Talovita ya, jadi nanti ini juga akan sangat terkait dengan materi praktikum pada minggu ke-berapa itu, keempat ya. Kalau dari tanggal awal, tanggal 7, seperti itu. Ya, baik mahasiswa, terima kasih sudah hadir di briefing ini, tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi.